Teologi Corpus Delicti berkata bahwa Allah sudah selesai dengan Israel sebagai suatu bangsa. Dan oleh karena itu, tidak akan ada tribulasi 7 tahun masa antikristus. Akan tetapi, Alkitab menyatakan dalam Roma pasal 11 dan Daniel pasal 9 ayat 24-27 bahwa Allah belum selesai dengan Israel sebagai suatu bangsa. Kita akan membahas Daniel pasal 9 ayat 24-27. 70 kali 7 masa dalam Daniel 9 ayat 24-27 menerangkan bahwa wahyu kepada Daniel tentang 70 kali 7 masa, yaitu 70 minggu, datang sebagai jawaban atas doa Daniel untuk bangsa Israel. Nubuat 70 kali 7 masa memberikan kerangka waktu untuk prediksi mesianik dari zaman Daniel hingga pendirian kerajaan 1000 tahun. Daniel pasal 9 dan Roma pasal 11 menetapkan fakta bahwa Allah belum selesai dengan Israel sebagai suatu bangsa. Israel menjadi jam nubuatan Tuhan. Daniel pasal 9 ayat 24-27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, pada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali, dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa dan yang membinasakan itu. Daniel pasal 9 ayat 24 membahas tentang 70 kali 7 masa yang telah ditetapkan atas bangsa Israel dan kota Yerusalem untuk menyelesaikan 6 hal tentang pemulihan Israel secara total. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Dalam 70 kali 7 masa, dosa-dosa Israel akan ditebus dan diakhiri. Kebenaran abadi akan datang ke Israel dan Yerusalem, dan semua nubuat tentang Israel dan Yerusalem akan digenapi, sehingga setiap orang, dari yang terkecil hingga yang terbesar, akan mengenal Tuhan. Ibrani 8 ayat 11. Dan pada periode ini, bait suci Yerusalem yang telah dinodai oleh pembinasa keji akan dibersihkan, dan bait suci kerajaan 1000 tahun yang dilihat Yeskel akan dibangun oleh Tuhan Yesus dan diurapi dengan minyak. Daniel 9 ayat 24, Yeskel pasal 40 sampai pasal 48, dan Zakaria pasal 6 ayat 12 dan 13. Keenam hal ini belum digenapi dan akan digenapi dalam 1 minggu, yaitu dalam 7 tahun terakhir, terutama ketika Tuhan kembali ke bumi. 70 kali 7 masa, yaitu 70 minggu, telah ditetapkan atas bangsa Israel dan kota Yerusalem untuk memenuhi 6 peristiwa, yaitu untuk melenyapkan kefasikan,
untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. 70 kali 7 masa sama sekali tidak peduli dengan gereja. Faktanya, gereja baru dimulai setelah minggu ke-69 dan akan diangkat sebelum minggu ke-70 dimulai. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai 8, kitab Wahyu pasal 4 ayat 1. 6 hal yang harus dilakukan dalam 70 kali 7 masa, yaitu 70 minggu Daniel. Daniel 9 ayat 24. 1. Untuk melenyapkan kefasikan. Kefasikan dalam bahasa Ibrani, pasha, yang berarti pelanggaran atau pemberontakan. Jadi, untuk melenyapkan atau mengakhiri pelanggaran. Pelanggaran ini mengacu pada dosa-dosa Israel di Yerusalem ketika Israel diselamatkan dari segala dosa pada saat kembalinya Mesias mereka yang akan menyingkirkan segala kefasikan Yakub dan menjadikan bangsa Israel lahir baru dalam sehari. Roma pasal 11 dan Yesaya pasal 66 ayat 7 sampai 10 dan Yesaya 36 ayat 24 sampai 30. 2. Untuk mengakhiri dosa. Untuk mengakhiri dosa tentang Israel dan Yerusalem, hal ini belum pernah dilakukan, tetapi akan dicapai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Yesaya pasal 36 ayat 24 sampai 30, pasal 37 ayat 24 sampai 27, pasal 43 ayat 7, Zakaria pasal 14. Roh pertobatan akan dicurahkan ke atas Israel tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, dan mata air yang membasuh dosa dan kenajisan akan terbuka bagi seluruh bangsa pada waktu itu. Zakaria pasal 12 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 1. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 29. 3. Untuk menghapuskan kesalahan. Dalam New Revised Standard Version, to atone for iniquity. Untuk menebus kesalahan. Penebusan telah dilakukan di kayu salib untuk seluruh dunia, tetapi Israel sebagai bangsa belum mengambil manfaatnya dan tidak akan mengambil manfaat penebusan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai 7, Roma pasal 11 ayat 25 sampai 27. 4. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Dalam New Revised Standard Version, to bring in everlasting righteousness. Untuk mendatangkan kebenaran yang kekal. Ketika pelanggaran Israel telah berakhir, ketika dosa bangsa Israel berakhir, dan manfaat penuh dari penebusan telah direalisasikan oleh Israel, maka kebenaran abadi akan didatangkan bagi bangsa Israel dan kota Yerusalem. Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7 dan pasal 11 dan pasal 12. 5. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, yaitu untuk mengakhiri penglihatan dengan menggenapi nubuat tentang Israel dan Yerusalem. Ini berarti bahwa tidak akan ada kebutuhan dari nabi-nabi yang diilhami untuk menegur Israel dalam upaya untuk memimpin mereka ke jalan kebenaran. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, yaitu Tuhan. Ibrani 8 ayat 11. 6. Dan untuk mengurapi yang maha kudus. NLSP, to anoint a most holy place, yaitu untuk mengurapi tempat maha kudus. Ini mengacu pada pembersihan tempat maha kudus, bait suci, dan kota Yerusalem dari kekejian kebinasaan dan penistaan oleh bangsa-bangsa lain, dan mengacu pada pendirian bait suci kerajaan 1000 tahun. Yesaya pasal 40 sampai pasal 48 dan Zakaria pasal 6 ayat 12 dan 13. Daniel pasal 9 ayat 25 dan 26 adalah awal periode pertama dari 7 minggu
yaitu 7 kali 7 masa untuk membangun kembali Yerusalem setelah penawanan. Setelah itu adalah periode kedua dari 62 minggu, yaitu 62 kali 7 masa dari pembangunan kembali Yerusalem hingga Minggu Palem. Jadi 483 tahun lamanya. Kitab Nehemia pasal 2 dan Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Daniel pasal 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan parinya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Kalimat, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali. Titah raja ini keluar pada bulan Nisan, Maret, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Tahun 445, bulan 3 tanggal 14 sebelum Masehi. Nehemia 2 ayat 1 sampai 8. Raja Artasasta memberikan perintah untuk membangun kembali kota Yerusalem. Setelah 52 hari, tembok Yerusalem diselesaikan dan 7 minggu, yaitu 7 kali 7 masa setelah perintah Raja Artasasta, Yerusalem sepenuhnya dipulihkan dengan jalan, tanah lapang, tembok, dan parinya di tengah-tengah kesulitan. Nehemia pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 sampai 23. Setelah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, Mesias masuk kota Yerusalem dengan naik keledai muda. Disambut Hosana, Hosana pada hari Minggu Palem, pada tanggal 6 bulan 4 tahun 32 Masehi. Matius 21 ayat 1 sampai 11. 70 kali 7 masa, Daniel pasal 9 dan pasal 7 dan pasal 12, serta kitab Wahyu, memakai tahun nubuat yang adalah 1 tahun 360 hari, bukan tahun matahari, 1 tahun 365 hari. Perintah Raja Quraisy adalah agar orang Israel kembali dari penawanan dan membangun kembali bait suci. Dan kitab Esra berfokus pada hal ini. Raja Artasasta memerintahkan pembangunan kembali kota Yerusalem yang dibahas dalam kitab Nehemia. Jadi 70 kali 7 masa dimulai sejak ada perintah Raja Artasasta yang memerintahkan pembangunan kembali kota Yerusalem, bukan perintah Raja Quraisy. Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Kalimat, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. 62 minggu, yaitu 5 hari setelah Minggu Palem, Mesias dipakukan di kayu salib dan mati untuk menebus dosa manusia. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Seorang raja dalam New King James Version, the prince who is to come, raja yang akan datang, dan menunjukkan antikristus dari wilayah kerajaan Roma kuno. Daniel pasal 9 ayat 27. Dan rakyat seorang raja yang akan datang
menunjukkan orang Romawi, yaitu Jenderal Titus yang telah menghancurkan kota Yerusalem dan Bait Suci pada tahun 70 Masehi. Israel benar-benar dikalahkan dalam perang antara Roma dan Israel, dan orang-orang Israel tersebar di seluruh dunia. Dan kehancuran dan pemusnahan kota Yerusalem dan Bait Suci berlangsung selama hampir 2000 tahun. Kalimat raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. New King James Version, the end of it shall be with a flood. Ujungnya akan dengan banjir. Ketika Israel dikalahkan dalam perang dengan Roma, tidak hanya Yerusalem dan Bait Suci yang dihancurkan, tetapi orang-orang Israel tersebar di seluruh dunia, sama seperti banjir menyapu semua orang. Daniel 9 ayat 26 sampai 27 dan Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Kalimat dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Israel dikalahkan dalam perang antara Roma dan Israel, dan pemusnahan kota Yerusalem berlangsung selama hampir 2000 tahun. Namun, untuk memenuhi minggu ke-70 dalam Daniel 9 ayat 27, orang Israel harus kembali ke tanah air mereka, menduduki kota Yerusalem, dan membangun Bait Suci untuk melakukan pengorbanan, yaitu korban sembelihan dan korban sajian. Zaman gereja saat ini seharusnya datang di antara minggu ke-69 dan ke-70. Selama waktu itu, Israel ditolak oleh Allah dan tercerai-berai di antara bangsa-bangsa. Ada penundaan penggenapan minggu ke-70 segera setelah berakhirnya minggu ke-69 karena penolakan Israel, dan Bait Suci dimusnahkan sampai Tuhan memulihkannya pada hari-hari kedatangan Kristus. Ketika Tuhan akan membangun Sion, Dia akan datang dalam kemuliaannya. Mazmur 102 ayat 16 dari King James Version. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dimulainya minggu ke-70, tribulasi 7 tahun akan terjadi ketika Antikristus membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk jangka waktu 7 tahun. Tampaknya itu akan menjadi perjanjian yang dimaksudkan untuk memberikan perdamaian bagi Israel. Namun, di tengah periode tribulasi 7 tahun, Antikristus akan melanggar perjanjian ini dan menghentikan pengorbanan dan korban sajian, yaitu mengakhiri ibadah Yahudi di Bait Suci dan menjadikan dirinya sebagai objek ibadah. 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan Wahyu pasal 13 ayat 8. Dan pembinasa keji ini akan menemui ajalnya bila Kristus datang yang kedua kali, tepat pada akhir 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Antikristus akan mendapat kekuasaan atas 10 kerajaan selama 3,5 tahun pertama. Daniel 7 ayat 23 dan 24 dan kitab Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 17. Antikristus kemudian melanggar perjanjiannya dengan Israel, memasuki dan mengambil alih Palestina, dan menjadikan Bait Suci Yahudi sebagai bangunan ibu kotanya. Daniel pasal 7 ayat 21 sampai 25, pasal 8 ayat 9 sampai 14, dan Matius pasal 24 ayat 15 sampai 24
2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Kemudian Antikristus menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan gantinya dia menaruh patungnya dalam bait suci untuk disembah sebagai Allah. Hal ini akan berlangsung 2.300 petang dan pagi, atau 3 tahun, 2 bulan, dan 10 hari. Dari 1.260 hari. Yaitu 3,5 tahun kedua, tribulasi 7 tahun. Daniel pasal 8 ayat 9 sampai 14 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4 dan Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Akhir minggu ke-70, Daniel 9 ayat 27, penyembahan binatang dan kekejian akan berlanjut dari pertengahan minggu ke-70 melalui penghakiman-penghakiman yang akan dicurahkan ke atas Antikristus yang membuat bait suci menjadi sunyi. Penghakiman-penghakiman ini akan terdiri dari malapetaka-malapetaka yang disebabkan oleh 2 saksi. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 11. Penghakiman cawan, Wahyu pasal 15 dan pasal 16, berakhir dengan kekalahan dan kehancuran Antikristus di Harmagedon. Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 16 dan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21 dan Zakaria pasal 14. Tribulasi akan mulai mempengaruhi Israel sebelum minggu ke-70 dimulai. Beberapa lama sebelumnya tidak pasti, tetapi ketika Antikristus bangkit di awal 7 tahun masa tribulasi, bangsa Israel akan mengalami penganiayaan oleh Romanisme dan 10 raja Roma revisi yang didominasi oleh Romanisme hingga pertengahan 7 tahun. Antikristus akan keluar dari salah satu dari 10 kerajaan Roma revisi dan membuat perjanjian 7 tahun dengan Israel yang menjamin perlindungan bangsa Israel dalam pendirian negara Israel yang berkelanjutan sebagai sebuah bangsa. Daniel 9 ayat 27. Orang Yahudi tidak akan menerima Katolik ketika agama Katolik kembali menguasai bangsa-bangsa di wilayah kerajaan Romawi yang kuno dan mulai membunuh semua bidat seperti yang telah dilakukannya di masa lalu. Karena orang Israel tidak mau menerima Katolik Roma, akan ada penganiayaan yang meluas terhadap orang-orang Yahudi. Dan mereka akan dibenci semua bangsa selama masa permulaan penderitaan ketika Antikristus akan berusaha untuk menaklukkan semua bangsa ini. Matius 24 ayat 4 sampai 12. Antikristus akan membutuhkan dukungan moral dan finansial Yahudi untuk membantu dia bangkit dari negara-negara ini. Maka Antikristus akan membuat perjanjian dengan bangsa Israel selama 7 tahun. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas pengertian yang kami peroleh. Allah Bapa mau meremukkan bangsa Israel, khususnya kesombongan bangsa Israel, agar supaya bangsa Israel menerima Yesus Kristus bukan secara perorangan tetapi secara nasional, sehingga Allah Bapa bisa menggenapi janji dengan nenek moyang bangsa Israel yang telah diadakan dengan sumpah. Jadi melalui kesukaran, tribulasi, bangsa Israel diremukkan supaya Allah menggenapi janji, perjanjian yang telah diadakan dengan sumpah bersama nenek moyang bangsa Israel. Selama masa di mana Antikristus bangkit untuk menguasai 10 raja yang menganiaya bangsa Israel bukanlah Antikristus, tetapi 10 raja yang dikuasai oleh Romanisme. Yaitu selama masa 3,5 tahun pertama. Dan selama 3,5 tahun pertama ini, Antikristus malahan melindungi bangsa Israel dalam perjanjian 7 tahun. Akan tetapi setelah lewat 3,5 tahun pertama, Antikristus
melanggar perjanjian, lalu menganiaya bangsa Israel bersama dengan 10 raja. Allah mengizinkan hal ini dengan tujuan untuk meremukkan Israel yang telah dianiaya. Sehingga bangsa Israel secara keseluruhan bertobat. Olehnya Allah Bapa bisa menggenapi perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel. Yaitu perjanjian yang kekal. Terima kasih Bapa, segala pengertian yang kami peroleh. Dalam Daniel pasal 9, mulai ayat 24 sampai 27 mengenai 70 kali 7 masa. Dan kami tahu Bapa bahwa perjanjian ini adalah Allah Bapa mendirikan bersama dengan bangsa Israel kerajaan 1000 tahun di bumi. Yaitu perjanjian yang Allah adakan nenek moyang Israel, Abraham, Daud, supaya untuk mendirikan negara secara nasional harus ada sebelumnya pertobatan secara nasional. Hal ini tidak mudah, sehingga Allah mengizinkan penganiayaan, masa kesukaran besar bagi bangsa Israel. Kami naikkan syukur pengertian yang kami peroleh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.